Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimakumullah, para kiai, para alim ulama, para sepuh, para haji dan hajah sekalian, ibu-ibu, bapak sekalian, juga para generasi muda yang luar biasa. Mari yang pertama kali kita bersyukur kepada Allah SWT, karena saya lihat semuanya masih sehat semuanya ya. Masih hidup semuanya. Alhamdulillah, sehat, sempat, semangat. Ini adalah hal-hal yang harus kita syukuri, karena dengan itu insya Allah kita bisa memperbaiki diri. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kemarin sore. Kemarin baru 2 kiat ya. Sekarang kita akan masuk kiat ketiga, keempat, dan kelima. Tapi sebelumnya, untuk yang kemarin sore tidak hadir di lapangan futsal karena berhalangan hadir, kemarin kita mengkaji tentang menghadirkan cinta di tengah keluarga. Bapak Ibu, saya saksi hidup sudah 21 tahun ini membersamai orang-orang yang sudah menikah, orang-orang yang sudah berkeluarga dan penuh dengan 1001 masalah. HP saya dua-duanya setiap hari selalu diakses, terutama lewat WA, karena kalau telepon nggak mungkin karena kita sedang kegiatan seperti ini. Curhatan setiap hari puluhan bahkan ratusan. Masalahnya sebetulnya adalah karena banyaknya keluarga yang mulai kehilangan cinta. Cinta yang bukan sembarang cinta. Mungkin ada di keluarga itu cinta, tetapi terkadang cinta yang ada cinta yang terlarang. Cinta yang seharusnya tidak datang, tapi malah datang. Memang betul kata orang bijak, cinta itu seperti jahe langkung. Datang tak dijemput, pergi tak diantar. Ada yang bilang cinta itu seperti tamu yang tak diundang. Ujuk-ujuk mak bedunduk, ujuk-ujuk nongol, ujuk-ujuk muncul. Itulah cinta. Maka Bapak sekalian, untuk yang hadir pada kesempatan kali ini, saya doakan dulu semoga keluarganya penuh cinta. Cinta yang bukan sembarang cinta. Kemarin sore sudah kita bahas, yang saya maksud cinta bukan sembarang cinta adalah yang ada di surat At-Taubah ayat 24. Apa itu? Cinta sejati. Ini harus ada dalam keluarga kalau merindukan cinta tetap di tengah keluarga kita, karena ini cinta yang abadi. Selebihnya cinta-cinta picisan itu gampang pergi. Tetapi kalau yang kita hadirkan, yang kita uri-uri, yang kita pertahankan, yang kita lestarikan, yang kita jaga mati-matian adalah cinta sejati, seperti yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 24, insya Allah cinta itu akan terus di rumah kita, bahkan serumah akan dipertemukan lagi nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Karena kemarin sudah saya terangkan panjang dan lebar, sekarang saya sebutkan saja. Cinta sejati di At-Taubah ayat 24 itu cirinya cuma 3 Ibu. 1, cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga, cinta kepada jihad atau perjuangan di jalan Allah. Termasuk pagi ini pada jihad fi thalabil ilmi, jihad dalam rangka menuntut ilmu. Mula nak nasi ngantuk, bablas syahid insyaallah ya. Para suami mencari rezeki itu juga jihad. Fahuwa fi sabilillah, kata Nabi, dia ada di jalan Allah selama dia keluar rumah. 1, untuk menghidupi anak istri. 2, untuk menghidupi orang tua. 3, untuk hidup mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Insya Allah kalau dia mati dalam rangka mencari rezeki karena Allah tadi, matinya mati syahid. Maka Nabi selalu mendoakan untuk para laki-laki itu kayak burung. Burung itu kalau pagi nggak pernah ada yang galau, betul? Enten mboten, manuk sing mikir ndak esuk. Aku arep golek pangane ngendi ya, mboten mboten. Ora ono. Burung itu kalau pagi mesti terbang, sore pasti bawa makanan, setelah sebelumnya dia sudah kenyang, kemudian bawa makanan untuk keluarganya, itu burung. Maka Nabi menandaskan, siapa yang tawakal dengan kesungguhan tawakal, haqqat tawakkuli, tawakal yang sungguh-sungguh,
tawakal, ya seperti burung tadi terbang, bismillah, ya insya Allah nanti pulang bawa rezeki, karena rezeki sudah diatur, betul? Rezeki nggak akan tertukar, hanya kita mau usaha atau tidak. Kembali ke cinta kepada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta kepada perjuangan di jalan Allah. Ini kiat pertama, hadirkan cinta yang bukan sembarang cinta, tapi cinta sejati, yaitu cinta pada Allah, Rasulullah, dan berjuang di jalan Allah. Maka di At-Taubah 24, Pak, Allah menyinggung kita semuanya agar jangan sampai ikut-ikutan orang-orang yang mereka terlena dengan 8 hal di dunia ini. Ada 8 hal yang selalu membuat orang terlena, sehingga cinta pada Allah, Rasulullah, dan jihad itu terkesampingkan. Di dunia ini banyak, bahkan pun oknum yang mengaku orang Islam. Ya kalau kita termasuk, kalau nggak hati-hati juga bisa termasuk. Ada 8 hal yang kalau kita nggak hati-hati, cinta sejati bisa tersingkir, dan akhirnya apa? Kita masuk ke dalam cinta yang bahkan pun terlarang. Apa 8 itu? 1, bangga dengan nenek moyang, orang tua, nenek moyang, bapakku, membanggakan bapaknya. Aku, kowe ngerti aku ki sapa? Aku ki putune. Sapa, Pak? Mas Ulas putune sapa? Pangeran. Iya, pancen bahane elok ning awake dhewe durung tentu elok. Laisal fata mayakuluka anabi, walakin al-fata mayyakuluha anada. Bukanlah anak muda itu yang membangga-banggakan orang tua, tapi anak muda itu ya, ini aku, ini kemampuanku atas izin Allah. Intinya terlalu bangga dengan orang tua nenek moyang sehingga dia kemudian tidak bangkit. Yang kedua yang sering melenakan apa? Anak. Wah, jangan anakku pinter tenan, ngajine pinter, apalane 30 juz. Lah jenengan pinten, Bu? Apalane naming kulullahu ahad. Membanggakan anak, tapi orang tua tidak kemudian mencoba membangkitkan diri. Ini bahaya. Yang ketiga, yang sering melenakan itu apa? Saudara. Orang kalau punya saudara hebat itu pasti bangga gimana? Gue ngerti ra. Sing duwe omah tingkat 28 kae sapa? Lah sapa? Aku ya ora ngerti. Duwe sedulur pas jane ya adoh, kaitane adoh ning dibangga-banggake dengan gini. Masyaallah. Bangga sekedarnya boleh ya, memuji kesalehannya boleh, tetapi kita jangan sampai tidak bangkit. Ini masalah. Karena nanti di akhirat urusannya adalah nafsi tanggung jawab sendiri-sendiri. Yang keempat, yang sering melenakan kita itu apa? Pasangan. Bisa istri, bisa suami. Dulu pernah saya ceritakan ada oknum suami enggak jamaah ke masjid lagi hampir setahun. Setelah kita tanya gara-garanya apa? Dilarang istrinya ke masjid. Lah kenapa kok istrinya ngelarang bapak ke masjid padahal laki-laki wajib ke masjid? Ternyata gara-garanya suaminya ini ditaksir jamaah putri. Wah, kuwi jane mbok menawa mau GR ngoten. Soalnya ada yang naksir saya, Ustaz, istri saya cemburu. Terus aku ora oleh ning masjid. Lah kan masjid akeh. Saya tadi mau nginep di ibu mertuanya Mas Lukas ini bahkan masjid, musola, masjid jajar, karek milih. Nggak ada alasan untuk tidak ke masjid. Nabi bahkan sempat suatu saat, tolong gantiin saya imam, saya akan keliling membakar rumah-rumah yang laki-lakinya nggak ke masjid. Masa wong mergo dicemburani bojone terus ora neng masjid? Jangan begitu. Terlalu cinta dengan istrinya sampai kemudian menghilangkan yang wajib. Nabi pernah, ya, ini madu ya. Nabi pernah mengharamkan madu. Bukan apa-apa karena Aisyah cemburu, Pak. Jadi kalau ke salah satu istri beliau disuguhi madu. Terus Aisyah, madu nggih Kanjeng Nabi. Iya, madu nggih. Nah, nek wong itu nak ngono iki biasane. Action-e iki. Akhirnya Nabi ribut, ya wis, mulai hari ini aku enggak konsumsi madu. Langsung turun ayat. Ya ayuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardhata azwajik. Ya Nabi, kata Allah, jangan sampai karena engkau mencari cinta dari salah satu istrimu, engkau mengharamkan yang halal. Madu halal atau haram? Halal. Nek di madu, Bu. Jadi Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau juga manusia biasa, ya, beliau sempat ditegur oleh Allah. Itu sebagai contoh buat kita, bahwa memang tidak mudah untuk menempatkan cinta istri. Anggere istri ki wis mencep ngono, kadang suami wis ilang dalane. Bu, tolong suami didorong ke masjid nggih, disemangati.
Saya juga pernah ceramah di rumah tangga Republik Indonesia. Jadi di Setek sana, itu pas kajian ada salah satu ibu yang tidak pakai mukena. Padahal itu zuhur jamaah, habis zuhur jamaah kan pengajian seperti ini, ada yang udah pakai jilbab, ada yang bertahan pakai mukena. Tapi ada satu yang melepas. Kemudian saya tanya, mohon maaf sebelum kita mulai ngaji, itu kenapa ibu kok melepas rukuh dan jilbabnya? Kan kita mau pengajian, saya bilang gitu. Ternyata apa? Ustadz, saya sengaja buka ini karena saya pengen nanya ke Ustadz langsung. Belum pengajian udah nanya ini ya. Apa pertanyaan beliau? Saya 3 bulan ini oleh suami dipaksa melepas jilbab. Loh kenapa? Padahal sudah dari kecil, dari SMP pakai jilbab. Loh kenapa ibu? Gara-garanya saya itu memang terkenal cerewet. Suami saya terus bilang ke saya, Bu, malu sama jilbabmu, kamu cerewet. Akhirnya saya melepas jilbab saya karena saya merasa memang cerewet. Akhirnya saya bilang, Bu, jenengan malah double, wis cerewet orang nganggo jilbab. Mestinya secerewet apapun tetap pakai jilbab. Nanti kalau sudah pakai jilbab, berlatih mengurangi cerewet. Orang kok malah jilbabnya ya dilepas, main sisan-sisan. Keliru nih. Ini kasus seperti ini sering terjadi. Istri atau suami sering bahkan membuat kita terlena dari cinta Allah, cinta Rasulullah. 1, orang tua. 2, anak. Yang ketiga, saudara. Yang keempat, pasangan. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, keluarga besar. Banyak yang bangga-bangga dengan keluarga besar. Sampai akhirnya lupa memperbaiki diri bahwa dia nanti harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Wa amwalun iktaraftumuha, yang keenam adalah harta yang ditumpuk-tumpuk. Orang itu kalau masih miskin, Bu, ngaji rajin itu biasa nggak, Bu? Tahajud rajin itu biasa. Tapi kalau sudah kaya, banyak yang akhirnya lupa. Bahkan di Al-Quran sampai disebut namanya. Awalnya kalau ngaji paling depan, bajunya sobek-sobek, kalau habis pengajian nangis curhat sama yang ngisi. Tiba-tiba setelah kaya, gudang emasnya di mana-mana, dia nggak pernah muncul di pengajian. Awalnya di belakang, bablas langsung. Sekeluarga nggak ikut ngaji. Akhirnya namanya diabadikan di Al-Quran. Siapakah dia? Ya, kalau yang saya maksud adalah Qarun. Qarun itu pertama rajin ngaji, ikut pengajiannya Nabi Musa alaihis salam. Salah hampir mirip ya Bu ya. Tapi yang saya maksud yang di surat Qasas ayat 81 itu. Fakhasafna bihi wa bidaril ard. Karena dia sombong, semula rajin ngaji, begitu minta didoakan Nabi Musa biar sukses, akhirnya sukses, kaya raya, kunci gudang emasnya diangkat Al-Gojo yang otot kawat, balang mesti keringeti es teh. Kuiwe ra kuat, kunci itu ra kuat. Saking kayanya, ternyata apa? Dia tiba-tiba melupakan Allah yang membuat dia kaya. Nggak pernah ngaji lagi. Akhirnya apa? Malah bikin karnaval memamerkan kekayaannya. Sampai orang kampung sebagian ada yang delongop itu apa? Pengen. Ya laitalana mislama utiya Qarun. Ya Allah, andaikan aku kaya seperti Qarun yang beruntung itu. Ini yang nggak mudeng ini. Akhirnya yang satu lagi, kelompok orang kampung satu lagi, ya, yang mereka biasa ngaji, waladina utul ilma, mereka yang biasa ngaji, mereka bilang, wailaka, wahai Qarun, celaka kamu celaka. Kalau memamerkan harta tapi nggak infak, nggak sedekah, nggak ngaji. Akhirnya betul, setelah orang-orang yang biasa nuntut ilmu ini mengingatkan, wahai laku, kamu celaka, wahai Qarun dan keluargamu. Qarun malah tambah sombong, akhirnya apa? Di ayat 81, surat Al-Qasas, fakhasafna bihi wa bidaril ard. Akhirnya apa? Allah bikin kiamat kecil yang hanya di sekitar rumahnya Qarun, kemudian amblas, sampai sekarang jasadnya, hartanya nggak ada yang menemukan. Dan kalau di mana ini, paraan ada nyangkul-nyangkul, nemu ada cincin emas, kita bilang apa? Harta Qarun, saking kayanya. Nemu piring emas, harta Qarun. Sampai Donald Bebek saja ada judulnya mencari harta Qarun, itu dari Qarun itu. Saking sugih. Tetapi dia lupa dengan kekayaannya. Wa tijaratun tahsana kasadaha. Yang ketujuh, yang bikin kita sering lupa adalah bisnis yang menggurita. Bisnis yang dahsyat. Orang itu kalau sudah disibukkan dengan bisnis, kalau nggak hati-hati lupa dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan perjuangan di jalan Allah. Maka di surat An-Nur ya, ayat 35 dan seterusnya itu, Allah singgung, orang yang hebat itu orang yang bahkan pun dia pebisnis ulang, tetap bertasbih pada Allah, tetap salat, tetap zakat. Ya, Masya Allah.
fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un 'an dzikrillah. Orang yang hebat itu yang meskipun bisnisnya hebat tidak lupa dengan Allah. Nah, banyak orang yang bisnisnya mulai jalan ya, makanya Mas Mulas cabang masakan Padang sudah berapa ini sekarang ya? 8 ya? Oh ya jangan nganti lali ya Mas ya. Engko wis ra protokol meneh engko. Nek ngendi Pak Mulas buka cabang yang ke-110. Wah. Masya Allah. Ya, teman-teman semua yang pebisnis-bisnis yang sudah mulai naik, hati-hati ya. Ini godaannya besar, ya Bu. Godaannya luar biasa. Banyak yang semula sedang merintis, rajin ngaji, rajin salat, begitu sudah sukses, lupa, nggak sempat. Bahkan akhirnya apa? Meninggal dalam kondisi banyak hutang. Karena satu sisi kadang bisnisnya berkembang, hutangnya juga banyak. Na'udzubillah min. Saya doakan yang punya hutang di sini semoga cepat lunas ya. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah kita bahas tentang hutang. Ya, kemudian wa masakinu tardawnaha yang ke-8. Yang membuat kita sering lupa dari cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta perjuangan jalan Allah. Yang ke-8 adalah rumah mewah, gedung-gedung yang bertingkat, rumah yang nyaman untuk istirahat, spring bed nek awake dhewe nglepak langsung mentul munggah wing. Ini hati-hati. Biyen zaman nek nggon amben, turune ning amben klosone napa kuwi iki, Pak? Anggere turu tangi mesti ngetok kloson iki lho. Wah, kuwi mesti setengah telu wis tangi. Waduh, saya aku ya ngalami ngoten niku. Ngetokane iki tangi raju. Ya Allah, wah nangis tenanan ya. Ning anggere ganti spring bed wis beda. Sok-sok arep turu wae lali ndonga. Ya konjoku langsung melayu kayak nenggon iklan-iklan iki lho. Wah, melayu langsung tubruk langsung sikile ngisor munggah. Ping 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 ngoten iki. Terus sepatu barang ra dicopot. Nek wong barat kan ngoten lho. Nek turu iki sepatu sandal ra dicopot langsung munggah kasur. Boteke saking sugih. Ini mohon maaf, kasur bisa melenakan. Rumah mewah apalagi. Kendaraan mewah apalagi. Maka bersyukurlah yang masih miskin ya. Kelingan terus karo Gusti Allah. Niki ya aja miskin terus. Karena kadal faqru ayakuna kufran ya. Ini nasihat ya. Meskipun bukan hadis, kemiskinan itu bisa membuat orang itu bisa jadi orang kafir. Kerep kepepet, kerep kekurangan, bisa ndadekke wong kafir. Maka saya doakan yang masih serba kekurangan segera berkecukupan. Amin ya rabbal alamin. Karena wong Islam ki asli kudu berkecukupan, men iso nyukupi wong liya lho. Ngoten ta dongane nak ngoten. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dongane niku men sugih. Ya Allah, selalu aku mohon petunjuk kepadamu, mohon penambahan ketakwaan, mohon kesejahteraan hidup, sehat lahir batin dan juga kecukupan rezeki. Allah minni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kekafiran dan kefakiran, keserba kekurangan. Pancen nek ora kuat tenanan miskin ya mari dadi kafir nggih mboten, Bu. Kalau enggak hati-hati, mung dikai sarimi langsung ilang imane lho. Nggih mboten? Nek sing lucu dhewe iki sak kampung, Pak. Dikai modal sapi dadi kafir kabeh, Pak. Murtad kabeh. Bareng wis sugih dari bisnis sapi itu, saiki dadi Islam meneh kabeh. Asline bingung iki piye ta iki? Ya senengnya menungsa ya. Subhanallah. Ya bareng-bareng. Ini baru yang pertama, menghadirkan cinta dengan keluarga. Yang pertama kiatnya apa? Hadirkan cinta sejati. Yang cirinya ada berapa tadi? 3, cinta Allah, Rasulullah, jihad fisabilillah. 8 yang melenakan tadi apa? Melenakan cinta Allah tadi apa? 1, orang tua. 2, anak. 3, saudara. 4, 5, 6, 7, 8. Pinter kabeh saling gawa catatan. Ya lanjut. Kiat yang kedua kemarin sudah kita sampaikan. Apa Mas Ulas yang kedua kemarin? Sering berdoa. Kalau cinta sudah hadir, banyaklah berdoa agar cinta ini tidak pergi. Caranya salah satunya kemarin sudah kita ajarkan satu doa. Yuk kita baca dulu. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ila amalin alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya ini ada beberapa redaksi.
Yang kita ajarkan yang singkat, artinya apa? Ya Allah, aku memohon cintamu ya Allah. Cinta Allah ini cinta yang paling tinggi. Kalau keluarga udah dicintai Allah, insya Allah beres. Dan cinta orang yang mencintaimu. Maksudnya siapa? Orang-orang beriman agar juga mencintai kita karena Allah, karena mereka sangat cinta juga kepada Allah. Orang beriman itu cirinya apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu cintanya luar biasa pada Allah. Kita berharap semoga dicintai orang-orang yang mencintai Allah itu, yaitu orang-orang yang beriman. Yang ketiga, ya Allah, aku juga mohon tumbuhkan cinta di hatiku terhadap amalan yang bisa mendekatkan diri kepadamu. Cinta tahajud, jujur Bu, ibu-ibu karena yang paling banyak ibu-ibu. Yen sewu, enten mboten sing nek tahajud sik kabotan, enten mboten. Enten mboten tahajud sik terpaksa mboten. Enten, ya. Maka kemarin saya sampaikan, antuqalu majnunan. Orang yang sudah cinta dengan amal, ya, amal ibadah, amal soleh, itu sampai dikatakan gila. Maksudnya orang kok edan. Nek wis urusan tahajud, wis pokoknya mati-matian diperjuangkan. Turu jam piro, tetep tangi jam 3 misalnya. Arep turu jam 2, jam 3 tangi. Niku wong sing wis gila tahajud ngoten niku. Gila sedekah. Ono pengumuman apa wae, cul, bismillah. Ning ya karo diukur nggih, Bu. Soalnya ana sing tahajud terus akhirnya utange akeh ya ora oleh, nggih. Kan terus sing nasihati, ayo sedekah jor-joran. Lah kabeh kok nyedekahke terus daerah dia apa-apa. Dalam Islam paling enggak maksimal berapa? 1/3, enggak boleh lebih dari itu. Itu pun syarat dan ketentuan berlaku. Intinya apa? Dia udah dibilang gila sedekah. Maksudnya apa nih anak sedekah? Ada kaitannya dengan ajakan infak sedekah, bismillah. Ya, dia mengeluarkan berapapun yang dia ukur, insya Allah itu aman untuk keluarganya. Bismillah. Gila pengajian, ambek ono undangan senam pagi toh, Bu. Saat ini kata nggih senam nggih Bu. Ibu-ibu senam di tempat umum Bu. Bapak-bapak lewat dan delok kabeh ngene iki. Nah, soalnya kelambine terus ngoten niku ya, Pak. Ngoten niku pripun? Saya ingat sabda Nabi, nanti di akhir zaman wanita-wanita itu banyak yang al-kasiyatul ariyat, berpakaian tapi telanjang. Nganggo kelambi kayak orang nganggo kelambi, soalnya kelambi ini putune dinggo. Jadi matete ra umum ke ambegane piye? Nauzubillah min dzalik. Kok watuk-watuk napa to, Bu? Ya lanjut. Yang kedua tadi apa? Banyak berdoa. Yang sudah lancar keluarganya banyak berdoa. Tadi sudah saya contohkan satu. Doa yang lain ada di Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Panjatkan ini terus. Nanti insya Allah yang barangkali rada brengkele, nek wong Klaten istilahnya brengkele, Pak. Misalnya anak kadang agak susah diatur, istri kadang alcrewetu itu kenapa, Bu? Suami kadang pamit pergi nggak pulang-pulang. Banyak doa itu. Insya Allah nanti apa? Semua dikembalikan oleh Allah, diperbaiki oleh Allah. Disesuaikan dengan harapan kita ketika kita banyak berdoa. Rabbana, bareng-bareng, hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 74. Banyak doa. Kula mboten saged basa Arab Ustaz, donga-donga dereng apal, ngangge basa Indonesia. Yang penting tata cara doa harus tahu. Gimana tata cara doa? Yang pertama, agungkan asma Allah, memuji nama Allah. Yang paling singkat ya alhamdulillah. Setelah bismillah, alhamdulillah. Kemudian sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian konten doa. Doanya apa silahkan. Ya Allah, mugi-mugi warung kula laris. Boleh nggak doa begitu? Boleh. Setelah itu sholawat lagi, baru memuji Allah. Dibalik ya Bu. Pertama muji Allah, sholawat, terus doaannya apa silahkan dipanjatkan, sholawat lagi, muji Allah lagi, terus selesai. Itu cara doa. Jangan langsung main doa, karena ada tata caranya. Bahkan ada waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Ya. Kapan waktu mustajab? Ada banyak sekali. Di buku Fademikum doa mustajab itu setidaknya ada 10. Di antaranya apa? Di antara yang paling mustajab adalah dubura shalawatil maktubah. Setiap selesai sholat wajib pramila ampun mat kolam komat teko salam lungo. Zikir ada 7, selesaikan dulu. Habis sholat kan zikir ya. Istighfar 3 kali bla 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 itu ya. Nah, habis itu memang boleh pulang, tetapi manfaatkan setelah itu untuk berdoa. Itu mustajab sekali. Kemudian jaufil lailil awakhir. Jantung akhir malam atau sepertiga akhir malam.
Itu mustajab sekali karena Allah turun di langit ke-7, langit dunia. Allah akan mengabulkan doa yang berdoa, Allah akan mengabulkan hajat yang punya hajat, dan Allah akan mengampuni orang-orang yang mohon ampun pada Allah. Pramila nyun sewu. Nabi Yakub alaihissalam itu kan anaknya nakal-nakal nggih, Bu. Saking nakalnya itu sampai tega memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur, gitu. Saiki sak nakal-nakale bocah paling ngantemi adike nggih, mboten. Joroke adike nangis, wer, engko main bareng meneh. Joroke meneh. Lah dulu saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam ya, itu jahatnya luar biasa karena apa? Sampai tega memasukkan saudara kandung ke dalam sumur tua, kemudian bajunya diambil, disobek-sobek, dikasih darah domba. Kemudian membohongi orang tuanya, ayah ini Yusuf dimakan serigala. Itu jahat banget kan kita. Ternyata apa? Mereka atas izin Allah tobat, kembali kepada Allah karena apa? Didongake tenanan karo Nabi Yakub alaihis salam. Kapan doanya? Doanya di sepertiga akhir malam. Surat Yusuf ayat 98. Saufa astaghfirullah. Ya Allah, aku akan terus memohonkan ampun anak-anakku itu. Mereka nakal-nakal. Ditongake tenang. Dongak ini kapan, Bu? Sepertiga akhir malam. Kalau sekarang ya habis tahajud ya, atau di sela-sela tahajud. Nabi Yakub setiap waktu sahur, atau kalau sekarang kalau pas sahur ya pas, yaitu yang paling mustajabnya pas sahur itu menjelang subuh, itu masya Allah mustajab sekali. Maka anak-anak beliau kemudian dibangkitkan oleh Allah, disukseskan oleh Allah. Mula anak sak nakal-nakale, sak nek wong Klaten niku ngendikaken apa ya? Keranjingan. Mriki napa, Pak? Sami. Kene iki apa to? Kene jek Jawa ya? Keranjingan, brengkele, napa melelane? Bejujak, nggih. Dendeng, dendeng. Wes pokoknya istilahnya macam-macam, intinya apa? Semua insya Allah atas izin Allah bisa berubah. Atas izin Allah. Neng syaratnya wong tuane yang dongake tenanan. Ini agar cinta Allah tetap bertahan di rumah kita tuh kerap dongak. Bismillah. Apapun Allah itu paling suka kalau kita berdoa. Dan kita dianggap sombong kalau tidak mau berdoa. Maka Rasulullah suatu saat pernah, yang paling parah di antara sekian orang adalah, ya, belum menyebut salah satunya itu apa? Orang miskin yang tidak mau berdoa. Ya. Nek sugih ra ndonga wis sugih. Ini jadi ora oleh. Iki wis miskin ora gelem ndonga. Tidak mau mengamalkan surat Az-Zariyat ayat 50. Mestinya kan fafirru ilallah. Nek age ana kekurangan, ana masalah, banyak lari kepada Allah. Iki mah lari nang dukun. Wis miskin kon bayar dukun larang, Pak. Ya, tadi malam saya cerita dengan tadi pagi saya cerita dengan adik iparnya Mas Mukhlasti ya, Mas Nuk itu, Mas. Saya menemukan banyak orang yang belum menikah, mereka tuh larinya nggak ke Allah, malah ke dukun. Padahal yang dukun itu ngertos mboten, Bu? Diparingi rajah sing kain mori diwuntel terus dijahit 4 persegi panjang, itu kan bayar 2 juta, 3 juta. Wonten sing ngantek kelangan 29 juta, Pak. Niku dukune ya pinter moro ning omahe. Dadi setelah wah kita iki duwe duit iki paring ning omahe, langsung wah dicek ngoten iki to. Tiba-tiba tuh, Mbak sini Mbak. Itu yang jomblo tadi dipanggil. Ada apa Pak? Ini neng jendela iki jebule ana siung macan. Wah, wis mbok padahal kuwi mungkin bimbel pang omah niku. Lah niku pripun niku? Wah, jenengan berarti digawe wong niki. Lah terus ngilangi pripun? Niki ya paling 20 juta niki. Dibayar niku, Pak. Ya Allah. Dan akhirnya enggak dapat jodoh. Ada lagi yang dikasih kulit harimau kayak nangkepin nang endi harimau niki. Tapi yo memang mirip seperti kulit harimau. Kita enggak tahu beneran apa tidak. Nanti silahkan lihat di Instagram saya. Saya banyak posting benda-benda bertuah pemberian dukun untuk para lajang-lajang di Indonesia ini yang mereka sampai bayar-bayar mahal main untuk jodoh ning ra malah ra entuk. Setelah kita tangani, kita bantu ruqyah mandiri, alhamdulillah kemudian atas izin Allah mereka lancar jodohnya. Subhanallah. Apalagi sedang ada masalah di keluarga kita, maka banyak-banyak berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Surat Al-Baqarah 186. Niku jaminan nek gelem donga ki mesti dikabulke. Insyaallah. Loh, wong kafir menek donga dikabulke lho. Nek kepepet. Surat Yunus ayat 22. Tiang kafir, Pak. Niku nak ceritane wong kafir iki mergo wong sugih-sugih numpak kapal pesiar. Waktu berangkat cuacanya begitu cerah seperti pagi ini. Bareng nang tengah laut langit mulai gelap, hujan turun, badai menghantam dari berbagai sisi. Akhirnya kapalnya oleng, Pak. Saat oleng itulah orang-orang kafir, orang musyrik ini bilang apa?
la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya Rabb, andaikan sekali ini saja Engkau tolong kami, Engkau tolong kapal kami, pasti kami akan jadi hamba yang bersyukur. Ternyata apa? Kapal tiba-tiba dipinggirkan oleh Allah, badai diberhentikan, mereka bisa turun dengan selamat. Meskipun habis itu kafir meneh. Tapi yang dilihat oleh Allah itu mereka kepepet mau doa itu dikabulkan. Apa meneh wong iman, ra tau syirik, ra tau musyrik, kerep ngaji ning Almanar. Neng sop siji karo selanjar. Lendet-lendet oh saking khusuk niku ya. Wis ngaji nang iki paling penak niku. Lendet-lendet selanjar bismillahirrahmanirrahim ya bismillah. Apalagi mohon maaf rajin ngaji, rajin tahajud, rajin puasa. Kok mau berdoa saat dia terpepet tembus niku. Saya sering pakai istilah tembus langit insyaallah. Masalahnya kadang orang gelem ndonga, utawa nek ndonga terus digagalke dhewe dongane. Kanjeng Nabi ngendikake, salah satu penghalang doa terkabul itu apa? Tergesa-gesa, kesusu. Maksudnya kesusu ora kok enggak gitu. Kesusu itu maksudnya apa? Ketika berdoa belum dikabulkan, wis mandek. Pas doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini doa lunas utang ya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Rabb, hindarkan aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat minder dan sifat bakhil, dari jatuh banyak utang dan dijajah orang lain. Donga pisan cek semangat. Wah, insyaallah lunas iki. Donga kedua semangat. Begitu yang ketiga dikabulke apa ora to jane ya. Kayak kira tahu sholat kok malah sugih blegedu. Aku sholat terus donga terus kok malah utang lunas, tanggungan tambah numpuk, akhirnya mibut mandek, ora gelem donga meneh. Itu yang dimaksud tergesa-gesa. Kenyataannya banyak yang seperti itu kalau nggak hati-hati. Malah wonten sing 5 menit yakin sama Allah, tapi 5 menit yakin sama Allah, tapi 23 jam 55 menit meragukan Allah. Jadi pas donga tenanan pas habis tahajud, oh ya Allah, ngata gue ember gue kacu. Ya. Terus pasang status setelah habis air mataku. Neng bar niku napa? Ndak iya ya dikabulke ya. Ketoke ora ki. Wingi ya wis donga ya ora dikabulke. Meragukan Allah. Padahal dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku. Kalau hambaku menyangkaku akan mengabulkan, aku akan kabulkan. Tapi kalau pada meragukanku, wis tak tinggal wae. Wong meragukan berarti tidak cinta. Doa itu gimana, Bu? Harus yakin. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Donga marang Gusti Allah lan do yakina insyaallah terkabul. Meskipun tetap harap-harap cemas, ning keyakinan ditumbuhkan terus. Jangan meragukan Allah. Ini kiat yang kedua nggih, kathah donga nggih Pak nggih. Kathah donga nggih Pak. Kalau yang masalah istrinya nggih didongake ya Rabb. Kula golek nggih angel-angel niku. Sabar Bu, sinten Pak? Istri nggih. Golek angel kalau ben persaingannya ketat misalnya nggih. Ya Allah istriku itu ya Allah. Dulu aku mencarinya begitu susah. Sainganku 18 ya Allah. Tapi begitu ku dapatkan kok jebule nggih ngoten niku ya Allah. Dikandani angil niku ya Allah. Ya Allah Kau yang maha membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa la ta'atik. Ya Allah di samping Kau kukuhkan hatiku senantiasa dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Tolong ubahlah hati istriku ya Allah. Engkau yang bisa mengubah hatinya dari yang galaknya minta ampun menjadi lembut penuh cinta. Donga. Suami nggih ngoten nggih Bu, didongake ampun dinesoni wae. Bojo dinesoni wae. Mula akeh wong lanang akeh mati dhisik niku nesoni. Agak mulai urung sida mlebu omah wis apa mulai lunga meneh akhire. Bojone sing ngene iki. Mbok mem mlebu sik pijet dhisik agek ditakoni kok mengapa pulang terlambat. Ngoten nggih. Soalnya tentrek niku wonten tulisan kok pergi dicari pulang dimarah-marahin. Nek repot niku tak. Lunga telpone terus nang ngendi? Ora mulai-mulai. Wah, baris tekan omah sengeni. Hak ngewuhke to niku ta. Kuwi jane tresno apa ora? Ya tresno sak I love him. But I hate him. Waduh, aku cinta dia, tapi aku benci dia. Kuwi nak lagu. Ya, dongake nggih Bu. Apa meneh anak-anak niku, kita doakan lebih termimpi lagi untuk kebaikan mereka. Yang ketiga sekarang, ya kita ngebut. Kiat ketiga, keempat, kelima, nek ra rampung ya sok ya, sasi ngarep ya. Yang ketiga, kiat ketiga untuk menghadirkan cinta di tengah keluarga. Yang ketiga, berjuanglah untuk mencintai keluarga
sebelum mereka meninggal dunia. Maksudnya apa? Ini kaitannya dengan doa kalau ada orang meninggal, Pak. Sudah hafal ya? Kalau ada orang meninggal, kita akan mendoakan. Potongan doa di tengah itu ada wabdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi. Ini yang kita garis bawahi. Ya Rob, untuk si mayat ini ya Rob, gantilah rumah yang lebih baik dari rumahnya yang ada di dunia. Gantilah keluarga yang lebih baik dari keluarganya di dunia. Gantilah pasangan yang lebih baik dari pasangan dia di dunia. Ini sebetulnya membawa maksud apa? Salah satunya, ya setelah dulu kita sempat diskusikan, salah satunya mengapa Rasulullah mengajarkan seperti itu, salah satunya hikmahnya apa? Ini pelajaran buat yang masih hidup. Nek jende bojo, de anak, punya suami, punya istri, punya anak, punya orang tua yang masih hidup, perjuangkan untuk dicintai betul, agar nanti tidak diganti oleh Allah dengan keluarga yang lain, agar tidak diganti oleh Allah dengan istri yang lain, tetapi istrinya tetap ibu-ibu. Kata nggih, Bu? Nek ibu ampun, bosan kali bapak terus ampun ngoten. Nanti di surga itu semua jadi muda, jadi menarik semua, nggak ada yang bosan. Jadi itu sebenarnya sindiran. Memang itu berlaku terutama untuk yang barangkali keluarganya tidak baik, pasangannya nggak baik, nanti diganti oleh Allah di surga. Pasti diganti karena di surga nggak ada jomblo. Sing jomblo yang ini banter dhewe. Tapi untuk yang mohon maaf, masih ada kesempatan, istrinya masih hidup, suaminya masih hidup, anak-anaknya masih hidup, tolong diperjuangkan betul untuk kita cintai dengan sungguh-sungguh semata karena Allah, agar apa? Agar tidak tergantikan kita sebagai keluarga, agar tidak tergantikan kita sebagai suami, agar tidak tergantikan kita sebagai istri. Bahwa nanti suami dikasih bidadari, itu pelayan. Ya, karena yang utama adalah ibu. Kan Nabi pernah ditanya kan? Nah, nanti itu statusnya istri yang di dunia dengan bidadari itu lebih baik mana? Ya lebih baik istri yang di dunia, karena apa? Bedanya istri di dunia itu mendampingi perjuangan suami. Loro-lopo dengan suami, maka nanti jadi permaisuri di surga. Bidadari menjadi pelayannya. Ojo walek-walek. Duh Gusti, mungkin mangsukane kula bidadari bojo kula pangganteni kabeh. Walek. Nah, isaki istri atau suami yang ada di dunia dipertahankan agar nanti bertemu lagi di surga. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan doa malaikat yang ada di surat Ghafir ayat 8. Apa malaikat doanya? Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim ya Rabb. Masukkan orang-orang beriman yang suka tobat dan selalu jalanmu itu ke dalam surga Aden. Ya. Bersama orang tua mereka, pasangan mereka dan anak cucu mereka. Selama di dunia dulu, nanti masuk surga bareng lagi, ketemu lagi dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak cucu. Malaikat saja tahu bahwa kita itu yang paling bahagia ketika di surga nanti adalah kumpul bersama orang tua, pasangan, anak cucu ketika hidup, ya nanti dipertemukan lagi. Dan itu selaras dengan surat At-Tur ayat 21, silakan dibuka lagi. Apa itu? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang beriman yang mewariskan keimanan kepada anak cucu, maka nanti di surga akan dikumpulkan lagi, dipertemukan lagi dengan anak cucu dan keluarga besar. Maka sekarang Bu, At-Tur ayat 21. Tadi surat Ghafir surat ke-40 ayat 8. Maka tolong para suami, tolong angkat tangan. Yang istrinya masih hidup angkat tangan. Yang istrinya masih hidup. Ampun sedih nek kelingan bojo kok. Kelingan kae bener ampun ya, Pak. Bu, yang masih punya suami, ya. Bukan suami orang ya, yang masih punya suami. Semua banyak yang masih punya suami, banyak yang masih punya istri, yang punya anak, angkat tangan. Wah, banyak ya, Masya Allah. Ya, mumpung mereka masih hidup, kalau sudah meninggal, kan kita hanya sebatas bisa mendoakan dan meneruskan perjuangannya. Tetapi kalau masih hidup, masih kita upayakan bisa lebih baik. Istri jadi lebih baik, suami jadi lebih baik, anak jadi lebih baik dengan doa kita, dengan usaha kita, dengan cinta kita. Insya Allah. Karena apa? Nanti yang panen siapa? Kita sendiri. Kita punya istri salehah panen, punya anak saleh-saleh panen. Maka kiat yang ketiga tadi apa? Ketika anggota keluarga kita masih hidup, cintai dengan sepenuh hati. Cintai karena Allah, perjuangkan agar mereka jadi orang baik. Sebab dulu pernah ada seorang nabi yang sangat menyesal karena anaknya kafir. Siapakah dia? Nabi Nuh alaihis salam. Nabi Nuh saat itu bilang, "Kamu mau kemana anakku? Aku mau naik ke bukit yang sangat tinggi." Ya. Kemudian Nabi Nuh bilang, "Wahai anakku, ini bukan banjir biasa, tapi ini azab Allah." Saat bilang ini azab Allah,
tiba-tiba ada ombak yang menutup pandangan Nabi Nuh dan anaknya. Anaknya di atas gunung, Nabi Nuh di kapal. Ini bukan banjir biasa, ini azab Allah. Tiba-tiba saat ombak hilang, anaknya hilang juga Pak, nggak kelihatan lagi. Nabi Nuh nangis luar biasa. Ya Allah. Akhirnya Allah menghibur Nabi Nuh. Dia memang darah dagingmu, tapi dia musuhku dan juga musuhmu. Maksudnya apa? Orang yang kafir meskipun anak sendiri, nanti di akhirat tidak lagi menjadi keluar. Ya Allah, nyesal luar biasa. Bahkan nggak cuma anaknya yang bernama Kan'an atau Kan'an, tapi juga istrinya. Maka di surat At-Tahrim ayat 10 itu Pak ya, permisalan untuk wanita-wanita yang nggak baik meskipun suaminya baik, salah satunya siapa? Istrinya Nabi Nuh alaihis salam. Suaminya soleh. Nabi Lut juga suaminya apa? Beliau seorang yang soleh, tapi istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, contoh-contoh wanita yang tidak salihah karena membangkang dari Allah dan juga bangkang dari suaminya. Itu hikmahnya apa? At-Tahrim ayat 10 itu. Sehebat apapun suami, kalau nggak berjuang betul dan tidak diizinkan oleh Allah, istri nggak mungkin jadi salihah. Nabi Nuh sudah berjuang, Nabi Lut sudah berjuang, tapi belum diizinkan oleh Allah. Seperti halnya Abu Thalib ketika mau meninggal, Nabi Muhammad nangisnya kayak apa Pak? Mbok beriman toh, lek, mbok ayo lek. Emang Jawa ngoten Pak. Ayo lek beriman toh lek. Alasannya Abu Thalib apa Pak? Enggak mau beriman Pak. Alasannya sepele Pak. Mau aku, ayo toh lek beriman. Apa kata Abu Thalib? Aku isin karo wong wedok-wedok Madinah kae. Dia cuma malu, hanya karena malu dengan wanita-wanita di Madinah sehingga dia tidak mau beriman. Malu dengan para wanita. Mungkin dia pernah bilang saya nggak akan masuk Islam, bisa jadi. Atau mungkin ada hal-hal lain yang intinya apa? Saya malu. Hanya karena malu dengan orang akhirnya tidak mau masuk Islam. Tapi sebetulnya itu faktornya apa? Allah belum mengizinkan Abu Thalib untuk masuk Islam. Seberapapun hebatnya Nabi menangis. Maka Allah kemudian menurunkan ayat ketika Nabi sedih banget karena Abu Thalib akhirnya meninggal dalam kondisi kafir. Apa? Firman Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, bahkan engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang bahkan pun sangat engkau cintai. Yang bisa ngasih hidayah siapa? Allah. Nah, untuk kan kita nggak tahu ini nanti dapat hidayah atau tidak keluarga kita. Tetapi bahwa harus berjuang mati-matian agar keluarga kita jadi orang baik semua itu adalah wajib. Qu anfusakum wa ahlikum nar. At-Tahrim ayat 6. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ayo bismillah, meskipun nanti Allah berkehendak lain. Seperti halnya Nabi, istrinya Nabi Nuh ternyata kondisinya kafir, enggak masalah. Yang penting kita udah ada usaha dulu. Orang kok ditoke, bismillah sak karepe, salat karepmu, ora karepmu. Sosok wonten sing ngoten. Ngaji karepmu, ora karepmu. Bu kok nika anake mboten sak pun angel nika wis, angel kaya iklan. Padahal baru diajak mungkin 5 kali. Loh, Ustaz ngajak itu berapa kali? Batasnya berapa ngajak? Betul. Batasnya sampai kita meninggal dunia. Orang istilah ping pitu tak jak, enggak ada. Diajak terus dan kreatif ngajaknya. Enggak, dengan cara A enggak bisa, cara B, cara C, cara D. Itu dalam rangka mencintai sepenuh hati anggota keluarga agar mereka selamat dunia akhirat dan dikumpulkan lagi bareng, tidak dipisahkan. Masya Allah. Kiat yang keempat, terakhir ini kayaknya ya karena udah siang ya. Berarti yang kelima tahun depan Mas ya. Wis kapan berarti diundang saya mangkat insyaallah. Yang keempat, dalam rangka menghadirkan cinta di tengah keluarga, kiat yang keempat adalah terus rajutlah cinta. Terus rajutlah cinta. Surat An-Nisa ayat 1. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1, setelah orang itu dijodohkan, kemudian jadi suami istri, sampai kemudian punya anak cucu, wah sampai banyak banget anaknya, banyak banget cucunya, bahkan cicitnya dan seterusnya. Maka tugasnya orang yang sudah dapat jodoh sampai punya anak, punya cucu ini tugasnya 2. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Udah otomatis nih ya, karena udah dikasih jodoh, dikasih anak, kasih cucu. Kemudian yang kedua yang sering kita lupakan. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya, setelah yang pertama bertakwa kepada Allah karena sudah Allah mudahkan segalanya, ya. Dulu waktu nikah juga menyebut nama Allah. Yang kedua adalah wal arham. Apa itu? Jagalah silaturahmi. Sing abot itu. Takwa juga berat, tapi bisa diupayakan bareng dengan sering ngaji begini, dengan sering bareng-bareng menuntut ilmu, jamaah dan segala macam ya.
Tetapi menyambung silaturahmi ini seringkali egonya yang muncul, Bu. Nggih, wong kuwi nek wis egois, mementingkan egonya sendiri, keluarganya bisa berantakan. Maksudnya apa ini? Seringkali, mohon maaf, kecentok satu masalah, akhirnya tidak mau bertegur sapa. Gimana? Mula ada istilah, tadi yang godang rata suwek, tadi yang banyu rata cawok, tadi yang duit. Tak jiko, ada duit ya jiko. Saking angele. Bahkan ada ya, kita temukan di beberapa kasus itu ya, diam-diaman sampai 5 tahun, sampai 6 tahun, sampai 7 tahun ya. Akhirnya pas ketemu di gang, karena sama-sama ibu-ibu nih ya, ketemu di gang, wah kini aku puter balik di Rawani, akhirnya maju terus. Ini kalau ndangak ini. Saya hiji yang ngono, mikirnya podo akhirnya, wah aku nek mundur di Rawani, ndangak ya ngono ini. Akhirnya bareng cedak saya hiji ngomong, mak lampir, ini pelet. Nah, medeni kabeh to niku. Ya Allah, orang itu. Padahal mohon maaf, dulu mereka teman akrab. Bahkan ada adik kakak begitu. Saya bahkan menemukan kasus, Pak. Soalnya konsultasi ke kita juga. Adik kakak hanya karena rebutan warisan, adiknya ke dukun ke masne. Masne krungu nek didukun ke, nek ngene dukun liya, dukun ke adine. Akhirnya mati bareng. Akhirnya malah warisannya dibek. Ya liyane, wong mati wong loro. Sampai setega itu saling mendukunkan, saling berkelahi, saling berantem. Bahkan apa? Ada yang diem-dieman sampai bertahun-tahun. Silaturahmi itu gampang-gampang susah gimana? Nek lancar-lancar mungkin silaturahminya lancar. Ketika ada ujian sedikit jadi masalah. Padahal namanya berkeluarga pasti ada ujian. Nggih mboten, Bu? Nggih mboten. Nate nemoni mboten sing ngoten wau nika. Dadi godhong ora tak suwek, dadi banyu ora tak cawuk, dadi duit tak jiko. Nauzubillah min dzalik. Ini kiat yang keempat. Saya mohon dengan sangat untuk keluarga saya, karena istri saya, anak saya juga ada. Saya mohon juga semua yang sudah berkeluarga di sini untuk menjaga silaturahmi. Ketika Allah lewat Rasulnya menjamin bahwa silaturahim itu akan melancarkan rezeki dan memanjangkan umur, Nabi kan bersabda, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsha'allahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang pengen diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, banyak menyambung tali silaturahmi. Nah, mohon maaf ini perlu saya luruskan juga di sini. Mohon maaf. Banyak sekali orang yang memahami silaturahmi itu halal bihalal. Nih, nyambung silaturahmi tapi dengan orang lain. Padahal yang utama silaturahmi itu apa? Yang dimaksud tadi. Yang mau diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, itu silaturahmi dengan siapa? Keluarga. Baik yang ada ikatan darah maupun saudara karena ikatan pernikahan, itu yang utama. Maka Profesor Dr. Yunari Ilyas almarhum ya, di buku kuliah akhlak beliau itu disebutkan di situ ada silaturahim, ada silaturahmi. Yang utama itu menyambung tali cinta yang keluar dari satu rahim. Itu yang utama. Nggih, rahmi, rahim, nggih. Yang utama yang disambung itu apa? Yang keluar dari satu rahim. Jadi saudara kan kandung. Nah, penambahannya, perluasannya yang dipersaudarakan oleh Allah karena ikatan pernikahan, besan, mertua ya. Kalau orang antar orang tua besan, kalau anak kepada ini ya mertua dan seterusnya. Nah, baru kemudian silaturahim dalam arti apa? Menyambung silaturahmi antar saudara seiman. Rohnya dari surat Al-Hujurat ayat 10 itu. Apa itu? Yang tentang persaudaraan, yang tentang perintah Allah untuk menjaga persaudaraan. Tapi yang utama siapa tadi? Keluar, gak dijaga. Saat ini nyun sewu Pak, ada fenomena. Nek karo wong liya ki nyah-nyah. Nek karo keluargane udile ora umum. Iki kualik-walik. Keluargane do sengsara ora diperhatikan. Dia pengen dapat nama, ngasih kemana-mana terus namanya dicantumkan bahkan. Ini kewalik-walik. Yang utama siapa? Keluar. Sedekah terbaik ke siapa? Keluarga. Maka mulai saat ini yuk kita ubah mindset kita. Keluarga ini yang diutamakan, diperjuangkan, diberdayakan agar jangan sampai ada yang miskin di antara keluarga kita. Dalam arti gak cuma miskin harta, yang utama miskin iman, sehingga mereka semua selamat fitini wa dunya wal akhirah. Bapak sekalian, 4 ini dulu. Kalau ada pertanyaan mungkin kita buka, kalau masih ada waktu, karena kemarin sering nggak sempat kita buka. Allah. Ya, cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara tadi siapa? Kita ada doa? Perlu doa? Ada yang perlu doa? Semua perlu doa, karena senjata orang yang beriman adalah berdoa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah semua saudara-saudara kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ampunilah orang tua kami ya Allah, ampunilah mertua kami ya Allah, ampunilah guru-guru kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ampunilah pasangan kami ya Allah, ampunilah anak-anak kami, ampunilah sanak saudara kami, ampunilah tetangga-tetangga dekat kami, ampunilah sahabat-sahabat karib kami, dan ampunilah kami yang hadir di sini ya Allah, karena kami banyak berlumur dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah, kami tidak tahu kapan kami akan Engkau cabut nyawa kami ya Allah. Maka ya Allah, di sisa umur kami ini ya Allah, beri kesempatan kami untuk bisa memperjuangkan agar semua anggota keluarga kami menjadi baik, menjadi soleh solihah, menjadi qurrata a'yun, dan keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bila pun ada satu dua yang belum baik ya Allah, Engkau maha membolak-balikkan hati, bimbinglah dia kembali ke jalanmu ya Allah, rengkuhlah hatinya ya Allah, dan semangatkan dia untuk semakin dekat denganmu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, kami betul-betul rindu keluarga kami di rumah dan juga keluarga besar jamaah Masjid Al-Manar ini jadi keluarga yang menenteramkan hati. Dan kelak ya Allah, jadikan kami semua tanpa terkecuali menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Rabb, ya Fattah, ya Alim, bukalah pintu cinta dan keberkahan untuk keluarga kami ya Allah. Kami sayang dengan pasangan kami sayang dengan orang tua kami sayang dengan anak cucu kami ya Allah. Jangan sampai satu pun terperosok ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya cukup sekian, kurang dalamnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya titip pesan ini saja. Di depan ada Mabala Al-Husna, madu bawang lanang dicampur zaitun dan bipolen. Ini insya Allah efektif untuk menyembuhkan gejala-gejala kena COVID. Atas izin Allah tentunya, yang membutuhkan ada di luar sana. Insya Allah hasil dari penjualan ini untuk pembangunan pesantren kita. Monggo yang ngersake mohon, harganya berapa bisa ditengok di belakang. Cukup sekian dari saya, kurang dalamnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.